Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini dalam PIK ini kita mempelajari satu topik Injil dalam tanda kutip ya, Injil Yudas. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekalian mari kita membaca beberapa ayat ini. Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sekalian, itulah ayat-ayat yang kita sudah baca. Nah, tantangan umat pada akhir zaman, itu kita lihat dalam Matius 24 ayat 4-12 tadi. Yang pertama adalah muncul ajaran-ajaran sesat. Ya, ayat 4, 5, 11. Ajaran sesat. Kemudian intensitas peperangan yang makin hebat. Ayat 6-8 dalam Matius 24 itu. Ya, peperangan selalu ada di setiap zaman, tapi intensitas peperangan yang semakin hebat. Dan korban yang semakin banyak. Ya. Kemudian aniaya terhadap umat Tuhan. Umat Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, aniaya terhadap umat Tuhan. Kemudian tantangan dari dalam. Nah, ternyata tantangan bukan hanya dari luar tapi dari dalam juga, dari dalam tubuh umat Tuhan. Dikatakan tidak setia, ada yang tidak setia. Saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, iri hati, saling menyerahkan, saling membenci. Kita lihat ayat 10. Ya. Kemudian kondisi sosial, kasih menjadi dingin. Ya, ayat 12 itu, kasih menjadi dingin. Oke, sekarang 2 Timotius 4 ayat 2-4 dikatakan yang dicari manusia adalah dongeng, bukan kebenaran. Ini nampak dalam berabad-abad yang terjadi dalam sejarah. Manusia mencari dongeng, lebih senang mengarahkan telinga mereka kepada dongeng dan bukan kebenaran. Ya, itu firman Tuhan sudah katakan demikian. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 2 ada di situ disebut roh antikris. Roh antikris bukan nanti, tapi sudah dalam ketika Rasul Yohanes menuliskan abad pertama Masehi sudah ada roh antikris. Ya. 2 Yohanes ayat 7 dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ada satu ajaran yang muncul pada waktu itu bahwa Yesus Kristus, mereka menolak pengajaran yang berkata Yesus Kristus itu datang sebagai manusia atau flesh, sebagai daging. Mereka menolak hal itu. Ya, dikatakan itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu kata Rasul Yohanes. Ya, Yohanes 1:15 dikatakan logos menjadi daging. The word became flesh. Firman menjadi daging. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan firman telah menjadi manusia, tapi dalam bahasa asli dikatakan logos firman menjadi daging, ya. Sarx daging, ya. The word became flesh. Oke. Nah, penolakan oleh para bapak gereja, ya, terhadap dalam tanda kutip Injil Yudas. Kalau dalam tanda kutip berarti itu tidak sebenarnya ya, tapi yang mengklaim diri sebagai Injil. Makanya dikatakan maka dituliskan dalam tanda kutip, ya. Nah, dalam tulisannya Adversus Heresies tahun 180 Masehi, ya, yang ditulis oleh Irenaeus, seorang bapak gereja dari Lyons, ya, menyebut Injil Yudas sebagai sejarah fiktif dan mengandung ajaran gnostik. Injil Yudas I-nya dalam tanda kutip ya sebagai sejarah fiktif dan mengandung ajaran gnostik.
Ya. Namanya diklaim Injil, tapi ajarannya bertentangan ya dengan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam The Stromatis tahun 230 Masehi, seorang bapak gereja lain yang bernama Origenes yang mengutip ucapan Irenaeus tersebut. Ya, berarti mendukung ya. Mendukung ajaran yang menolak bidat itu ya. Ya. Di situ ada kota Salamis yang saya kasih tanda panah merah ya. Nah, Epiphanes, uskup di Salamis juga menolak Injil Yudas ini. Nah, sebenarnya banyak, cuma saya tidak ada waktu ya, cukup 3 saja bapak gereja yang menolak akan Injil dalam tanda kutip Yudas ini ya. Nah, Injil dalam tanda kutip Yudas ini dilatar belakangi oleh filsafat Gnostisisme. Filsafat yang melatar belakangi adalah filsafat Gnostisisme. Nah, kata Gnostik berasal dari kata Gnosis dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan rahasia yang diungkapkan kepada sebagian orang. Jadi rahasia sifatnya, pengetahuan rahasia yang diungkapkan kepada sebagian orang. Ya, beberapa ajaran utama Gnostisisme yang menjadi dasar daripada Injil Yudas ini. I-nya dalam tanda kutip, I-nya kecil ya, dalam tanda kutip ya. Oke. Bagi mereka Allah itu adalah sang ultimate. Bagi mereka ya, bagi bidat ini. Bagi Gnostisisme Allah sebagai sang ultimate yang pokok atau asal pada akhirnya. Tak bernama, tak dapat diketahui, dan dipanggil sebagai abis. Ya. Dia sempurna dan terpisah dari dunia materi. Itu ajaran Gnostik. Allah itu terpisah dari dunia materi. Dia sebagai sang ultimate yang pokok yang asal pada akhirnya tak bernama, tak dapat diketahui, dan dipanggil abis. Ya. Tanggapan Alkitab. Ternyata ketika Musa bertanya, siapa namamu? Siapa nama Allah yang mengutus kamu? Ya, kalau Firaun bertanya, maka Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ehye Asyir Ehye. Itulah nama Allah. Aku adalah aku. Ya, dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya. Jadi kalau Gnostik menyebut Allah itu tak bernama, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika Musa bertanya, siapakah nama Allah yang mengutus kamu? Lalu Allah menjawab, Ehye Asyir Ehye. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris, I am that I am. Ya. Bahkan dia menyertai umatnya, dikatakan Immanuel, ya, yang selalu memperhatikan kesulitan manusia, ya, dan mengontrol sejarah dunia ini. Ya, Immanuel. Ya, dia disebut sebagai Immanuel dalam Matius 1 itu ya, Matius 1. Ya. Oke. Nah, ini ajaran Gnostik yang berikut tentang penciptaan. Ini ajaran Gnostik ya. Ya. Kepenuhan keilahian memancar keluar atau emanasi dalam bentuk ions atau para malaikat. Ya, memancar keluar, emanasi ya. Seperti gambar ini ya. Setiap pemancaran menjadi tidak sempurna. Ada yang tinggi levelnya, ada yang lebih rohani, ada yang rendah yang bersifat badani. Jadi kalau pancarannya semakin jauh dari pusatnya ya semakin rendah. Ya, semakin rendah artinya bersifat badani, badan fisik ya. Tapi yang semakin dekat dengan pusatnya itu lebih rohani, ya, lebih tinggi levelnya, gitu ya. Itu makanya memancar, ya, emanasi. Ya. Nah, akhirnya terbentuk dunia manusia atau materi, ya. Tempat bagi mereka materi adalah tempat kejahatan. Materi adalah tempat kejahatan. Ya. Jadi kalau semakin terbentuk dunia materi semakin jauh dari pusatnya itu, ya. Oke. Lalu berikutnya. Menurut Gnostisisme, Yahweh yang ditulis dalam Perjanjian Lama
Allah pencipta alam semesta. Yahweh adalah sang demiurge. Ini kata mereka, sang demiurge. Ya, itu Yahweh. Ya. Demiurge adalah makhluk yang lebih rendah tingkatannya dari abis, yang tidak berhubungan dengan dunia materi. Abis itu paling tinggi sebab nggak ada hubungan dengan dunia materi. Tapi demiurge yang orang Yahudi menyebut Yahweh itu lebih rendah dari abis itu. Ya, karena dia yang menciptakan dunia materi. Itulah demiurge lebih rendah dari abis. Ya. Tanggapan Alkitabnya apa? Oke. Allah mencipta. Nah, Allah itu mencipta, bukan emanasi, bukan pemancaran. Alkitab jelas mengatakan Allah itu mencipta bara dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan emanasi atau pemancaran. Mencipta alam semesta. Allah mencipta alam semesta, berarti Allah mencipta materi dengan memakai sang firman. Ibrani 11 ayat 3, Kejadian 1, ya. Itu jelas Alkitab mengatakan demikian. Ya. Para malaikat diciptakan lebih dahulu dari alam semesta dan manusia. Ya, itu Alkitab mengatakan para malaikat diciptakan lebih dahulu sebelum Allah menciptakan alam semesta dan manusia ini. Ya. Ya, yang ketiga, menurut gnostisisme, roh itu baik. Materi adalah sumber semua kejahatan. Roh itu baik. Materi adalah sumber semua kejahatan. Itu kata gnostisisme. Ya, tanggapan Alkitabnya bagaimana? Nah, tidak semua roh itu baik. Alkitab mengatakan demikian. Ada yang namanya roh-roh jahat. Lucifer memberontak kepada Allah dalam bentuk roh, dalam keadaan roh. Ini kita harus pahami, ya. Materi itu bukan sumber kejahatan. Materi itu bukan sumber kejahatan, tetapi yang menjadi sumber kejahatan adalah sikap atau cara seseorang menggunakan materi, atau cara seseorang mendapatkan materi atau menggunakan materi. Ya, sekali lagi, materi bukan sumber kejahatan, tapi sikap atau cara seseorang untuk mendapatkan materi dan menggunakan materi. Ya. Yesus Sang Firman pernah menjadi daging, menjadi disebut jemaah bahasa Indonesia manusia, tapi Logos itu pernah menjadi daging. The Word became flesh. Tubuh jasmani umat Tuhan adalah Bait Roh Kudus. Nah ini, tubuh jasmani umat Tuhan Allah disebut Bait Roh Kudus. Saya akan lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya, jadi kekristenan tidak membenci tubuh. Firman Tuhan tidak membenci tubuh. Ya. Oke. Tubuh jasmani ini harus dilatih dan dikuasai dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi menurut 1 Korintus 9 ayat 27. Tubuh jasmani harus dilatih, dikuasai dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat juga Roma 12 ayat 1, ya. Oke, lanjutkan. Tanggapan selanjutnya. Tekad Rasul Paulus adalah, tetapi kata Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tubuh harus dilatih, dikuasai, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Itu. Sekali lagi, tubuh harus dilatih dan dikuasai seluruhnya. Ya, roh manusia perlu diperbaharui. Roh itu harus diperbaharui. Efesus 4 ayat 23. Dan dipelihara oleh Tuhan. Harus diperbarui dan dipelihara oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke, ya. Roh manusia bisa diganggu dan dikuasai oleh si jahat. Roh manusia, rohnya bisa diganggu dan dikuasai oleh si jahat. Oke. Menurut gnostisisme, Kristus itu bukan Allah. Ia adalah salah satu dari aions atau malaikat yang posisinya paling tinggi dari yang lain. Ini kata gnostisisme. Ya. Sehingga Kristus tidak menyelamatkan umatnya dari dosa. Kristus itu tidak menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu kata gnostisisme. Ya. Tanggapan Alkitab,
Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang adalah Allah juga. So, Yohanes 1 ayat 1-4 dan ayat 14. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang adalah Allah juga. Kedatangannya ke dunia untuk menjadi juru selamat umatnya. Matius 1:21. Ya. Engkau, kata malaikat itu, akan menamakan dia, kata malaikat kepada Maria ya. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 ya. Nah, ada dua bentuk kristologi dari gnostisisme ini. Ya. Dua bentuk kristologi. Yang pertama, memisahkan Kristus yang roh dan manusia Yesus. Yesus yang roh dipisahkan dengan manusia Yesus. Itu gnostik ya. Gnostisisme. Kristus memasuki Yesus ketika dibaptiskan, lalu meninggalkannya pada waktu disalibkan. Ini ajaran gnostisisme berkata demikian. Ya, Kristus memasuki Yesus ketika dibaptiskan, lalu meninggalkannya pada waktu disalibkan. Jadi Kristus tidak dilahirkan dan tidak menderita di salib. Itu kata gnostik, kaum gnostik. Ya. Oke, ada dua bentuk kristologi dari gnostik. Ya, bentuk kedua adalah apa? Tubuh manusia Kristus hanyalah seperti tubuh hantu, disebut phantom oleh mereka. Tubuh manusia Kristus hanyalah seperti tubuh hantu, phantom, bukan daging dan darah yang sebenarnya, bukan daging dan darah yang sebenarnya. Ini bandingkan dengan ajaran doketisme ini. Oke ya. Nah, manusia sebagai keturunan ilahi yang esa itu memiliki percikan ilahi. Tapi manusia terkurung dalam penjara tubuh materi. Jadi mereka sebut tubuh manusia itu hanya penjara. Ya. Oke. Setiap orang bisa berhubungan dengan pikiran ilahi itu. Dan keselamatan terletak dalam membangunkan percikan api ilahi itu dan kembali menyatu ke dalam pikiran ilahi. Ini mirip dengan ajaran kebatinan. Ya, setiap orang bisa berhubungan dengan pikiran ilahi itu dan keselamatan terletak dalam membangunkan percikan api ilahi itu dan kembali menyatu ke dalam pikiran ilahi. Ini ajaran kebatinan ya. Untuk mencapainya dibutuhkan seorang pembimbing rohani yang di kalangan gnostik Kristen, disebut Kristus. Ini ajaran gnostisisme. Oke ya. Selanjutnya. Nah, menurut gnostisisme, Kristus mengajarkan ucapan-ucapan rahasia sehingga mereka yang mengerti bisa mencapai keilahian mereka sama seperti Kristus. Saya ulangi lagi ya. Kristus mengajarkan ucapan-ucapan rahasia sehingga mereka mengerti bisa mencapai keilahian mereka sama seperti Kristus. Bagi kaum gnostik, roh Yesus yang mulia mendiami tubuh manusia. Roh Yesus yang mulia bagi kaum gnostik ya. Roh Yesus yang mulia mendiami tubuh manusia. Yesus yang ilahi tidak mati disalibkan, itu kata mereka. Tapi dinaikkan ke realita ilahi di mana ia semula berasal. Ini kata gnostik. Yesus yang ilahi tidak mati disalib, tapi dinaikkan ke realita ilahi di mana ia semula berasal. Ya. Bagi gnostik, menolak penderitaan dan kematian Yesus yang menebus umatnya. Ditolak. Ya, bagi gnostik menolak penderitaan kematian Yesus yang menebus umatnya. Mereka menolak kebangkitan tubuh. Jadi hal yang sangat prinsipil dalam kekristenan itu ditolak oleh mereka. Yang sangat mendasar. Itu merupakan kunci keselamatan umatnya ditolak oleh mereka. Yaitu tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Itu kan sangat penting ya. Tanggapan Alkitab. Di dalam 4 kitab Injil dinyatakan bahwa Tuhan Yesus pernah lapar, haus, menangis,
dan perlu tidur. Itu kitab Injil mengatakannya. Yesus pernah lapar, haus, menangis, dan perlu tidur. Pada waktu mayat Yesus akan diturunkan dari salib, seorang serdadu Romawi menikam lambungnya dengan tombak sehingga keluarlah air dan darah. Jadi betul-betul itu tubuh yang sesungguhnya, tubuh yang seperti tubuh manusia lainnya. Ketika ditikam lambung Yesus yang sudah mati itu, dengan tombak keluarlah air dan darah. Ya. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia sejati, tapi ia juga 100% Allah. Memang tidak bisa kita pahami secara otak manusia yang terbatas. Tapi itu firman Tuhan katakan, ya kita percaya saja. Ya, Tuhan Yesus adalah manusia sejati, tapi ia juga 100% Allah. 100% manusia, 100% Allah. Itu ya, Tuhan Yesus. Nah, Gnostisisme menyangkali realitas sejarah yang sangat penting, yakni kematian dan kebangkitan Yesus. Itu mereka sangkali. Kematian, kebangkitan yang menyelamatkan, yang memberi hidup kekal kepada umat yang percaya pada Yesus disangkali. Fakta sejarah itu kematian kebangkitan Yesus, ya, disangkali oleh Gnostisisme. Ya, doktrin tersebut adalah dasar doktrin kematian kebangkitan, itu kan dasar iman Kristen. Itu berarti Gnostisisme berusaha untuk menggangsir itu menggali dasarnya itu, menggangsir dasar iman Kristen. Ya. Rasul Yohanes menyebut ajaran ini didalangi oleh roh antikris. Di 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Yang mendalangi adalah roh antikris. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Beginilah caranya kalian tahu apakah itu roh Allah atau tidak. Orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, orang itu mempunyai roh yang datang dari Allah. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Ya. Tapi orang yang tidak mengakui hal ini mengenai Yesus tidak mempunyai roh Allah. Orang itu mempunyai roh dari musuh Kristus. Ya. Saudara sudah mendengar bahwa roh itu akan datang dan sekarang ini sudah ada dalam dunia ini. Dalam dunia itu apa? Abad pertama masih sudah ada. Yang coba menyangkali bahwa Yesus itu manusia sejati, tapi juga Allah yang sesungguhnya. Ya, ya, oke. Selanjutnya, nah kita lihat Injil Gnostik itu apa? Injil Gnostik itu dalam tanda kutip Injil. Ya, oh kita punya 4 Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ini adalah Injil Gnostik. Apa itu? Pada tahun 1945 di Nag Hammadi, perpustakaan Cenoboskion di tepi sungai Nil Mesir, ditemukan kumpulan tulisan yang dijilid atau kodeks dalam bahasa Koptik Mesir. Ya. Nah ini petanya itu Nag Hammadi di situ. Ya. Nah ini kira-kira di tempat di mana ditemukan. Ya. Nah ini naskahnya. Contohnya, ya. Oke. Selanjutnya. Perpustakaan tersebut berasal dari abad ke-3 sampai 4 Masehi dan berisi tulisan Gnostik, suatu ajaran yang berkembang pada abad 2 dan sampai 3 Masehi di sekitar Palestina. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1957, tulisan tersebut barulah dikenal luas. Ya. Ada 13 kodeks papirus yang dijilid dengan sampul kulit atau perkamen, terdiri dari 52 traktat Gnostik, termasuk 3 karya Corpus Hermeticum dan terjemahan karya Plato yang namanya Republik itu. Ya. Oke. Berbagai tulisan tersebut sempat beredar di pasar barang gelap antik, di pasar gelap barang antik. Lalu sebagian besarnya terkumpul dan disimpan di Museum Koptik di Kairo.
Dari kasana gnostik tersebut ada 5 yang disebut Injil dalam tanda kutip. Yang diklaim berisi percakapan Yesus, yakni Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Mesir, dan kebenaran. Ya, Injilnya dalam tanda kutip ya. Injil Thomas paling terkenal karena ditemukan lengkap. Tulisan ini dipakai oleh penganut Jesus Seminar, itu bukan sekarang kita bahas itu ya. Penganut Jesus Seminar yang sebenarnya ajarannya keliru juga ya. Namun tidak ada satupun dari Injil Gnostik tersebut yang sesuai dengan Injil Perjanjian Baru dari abad pertama Masehi, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekali lagi tidak ada satupun dari Injil dalam tanda kutip Gnostik tersebut yang sesuai dengan Injil dalam Perjanjian Baru. Ya. Ciri khas Injil Gnostik, percakapan rahasia antara Yesus dengan para muridnya yang berisi gnostisisme. Percakapan rahasia antara Yesus dengan para muridnya yang berisi gnostisisme. Nah, kita fokus ke yang namanya Injil Yudas. I-nya Injilnya dalam tanda kutip ya. Injil Gnostik lainnya yang ditemukan kemudian di Muhafazat Elminia, kira-kira 300 km sebelah utara Nahamadi pada tahun 1970-an, adalah disebut Injil Yudas. Nah, tulisan ini mulai dikenal orang banyak ketika situs web National Geographic meliputnya secara panjang, lalu difilmkan dan diputar di TV. The Judas Gospel. Ya. Sekali lagi dalam tanda kutip ya. Kemudian pada Mei 2006 dimuat dalam versi cetak dan menjadi cover story majalah National Geographic, lalu dimuat dalam versi Indonesianya pada bahasa Indonesia pada bulan Juni tahun 2006 ya. Oke. Kapan ditulisnya Injil tanda kutip ini ya, Injil ini ya? Mungkin ditulis dalam bahasa Yunani pada tahun antara 130 sampai 180 Masehi, jadi abad kedua Masehi ya. Dengan seluruh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pada abad pertama. Yang ini abad kedua ya. Lalu disalin dalam bentuk papirus antara tahun 220 sampai 340 Masehi menurut perhitungan waktu radiokarbon. Ya, kemudian papirus tersebut ditemukan antara tahun 1950 sampai 1960. Nah, apa sih isi Injil Yudas itu? Ya. Diawali dengan kalimat dalam tanda kutip ya, isi rahasia wahyu. Jadi Gnostik suka rahasia-rahasia. Isi rahasia wahyu yang dikatakan Yesus dalam percakapannya dengan Yudas. Maksudnya Yudas Iskariot gitu ya. Rahasia tersebut mengungkapkan bahwa yang dia mengerti para murid Yesus selama ini salah arah. Ya, dia menyatakan satu klaim yang dimengerti oleh Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain itu salah arah. Gitu ya. Inti dalam tanda kutip Injil Yudas, para murid Yesus lainnya belum mengerti Injil yang benar, yang hanya diajarkan oleh Yesus secara rahasia kepada Yudas. Ini ngawur ya. Isi Injil dalam tanda kutip Yudas kebalikan dari Injil sebenarnya. Kebalikan. Ini yang sama seperti yang warna gelap mengklaim diri sebagai putih. Saya putih, pada gelap dia. Ya. Seperti itulah. Ya. Ucapan Yesus dalam tanda kutip ya, dalam Injil ini, dalam tanda kutip juga,
sering mengingatkan para murid, mereka selama ini salah jalan. Jadi para rasul Tuhan yang lain dan murid-murid Yesus seluruh dunia tuh dianggap salah jalan. Yudas Iskariot itu digambarkan secara positif sebagai murid yang paling disukai Yesus karena setia dan taat akan perintah Yesus. Bukan sebagai orang yang menyerahkannya atau menjualnya itu, bukan. Sekali lagi diputar balik oleh mereka ya. Yesus menyuruh Yudas Iskariot itu untuk menyerahkan dirinya. Jadi Yesus tuh diserahkan kepada tua-tua Yahudi itu karena Yesus lah yang menyuruh Yudas untuk menyerahkan dirinya. Ya, diri Yesus ya. Ada gambaran dalam Injil Yudas ini, Yesus mati karena dilempari batu oleh para murid lainnya. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengkritik para muridnya akan sikap acuh tak acuh mereka. Pemahaman Yesus sebagai korban yang disalibkan menjadi kabur. Malahan Yudas sebagai pahlawan. Yudas Iskariot sebagai pahlawan. Sekali lagi ini menurut gambaran dari Injil Yudas itu. I-nya udah dalam tanda kutip ya. Ya, pada tahun 1970 Injil Yudas mulai menarik perhatian karena dicuri keluar dari Mesir. Lalu muncul ke pasar barang antik Jenewa tahun 1983. Diperkenalkan pada konferensi gereja Koptik di Paris tahun 2004. Tahun 2005 mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis dan Jerman. Ya. Pada bulan April 2006 terjemahan Inggrisnya selesai. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Gramedia yang dirilis tanggal 29 Juni 2006 bersama dengan buku The Lost Gospel, Injil dan tanda kutip yang terhilang. Ya. Ya. Sebagai penutup, ingatlah pesan Rasul Paulus yang sangat penting ini. Pesan Rasul Paulus yang sangat penting harus kita ingat. Apa itu pesannya? 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu. Watch out your life, yaitu etikamu, hidupanmu. Dan awasilah juga ajaranmu, doktrinmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Ini penting sekali. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ayat ini ya. Awasilah dirimu atau etika, dan awasilah juga pengajaranmu atau doktrin. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada seluruh jemaat Tuhan sepanjang zaman. Ya, dan sekalian, amin. Biarlah melalui pembelajaran PIK ini membimbing kita tentang apa yang benar dan apa yang keliru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam PIK ini. Roh Kudus melindungi umat Tuhan di seluruh dunia dari segala pengajaran-pengajaran yang keliru. Biarlah kami hanya percaya dan beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil dalam Alkitab ini. Tuhan berkati. Terima kasih bimbing mereka yang terpengaruh atau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat itu, supaya mereka diberi kesempatan untuk percaya pada Yesus yang sebenarnya yang diberitakan dalam Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.